adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik semua sehat dan sukacita selalu. Hari ini kita akan menyanyi dan memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Nya bersama-sama dalam kebaktian sekolah minggu. Tapi sebelum kebaktian sekolah minggu kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dan bantulah kami agar kami dapat mengerti pesan dan inti dari firman hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Pokok. Ayo, berdiri, kita akan menyanyi lagunya bersama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Adik-adik, kita barusan sudah memuji Tuhan. Sekarang, siapkan Alkitab kalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Paktornia. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik ya, sehat-sehat semuanya ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan juga akan selalu hadir buat kita. Sekalipun kita di masa pandemi ini mungkin jarang keluar atau hanya di rumah saja, percayalah dan kita bersyukur Tuhan akan selalu hadir buat kita. Sama seperti Tuhan akan hadir menyapa kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menyapa kami, Engkau tetap memelihara hidup kami, bahkan di hari ini juga ya Tuhan, Engkau hadir melalui firman Tuhan, Engkau akan berkata-kata kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap mendengarkan sapaan dari Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami menerima firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, kita sudah meminta pertolongan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Adik-adik, mungkin di dalam masa pandemi sekarang ini ya, adik-adik terpikir ingin sesuatu yang baru, ingin sesuatu yang berubah. Pernahkah terpikir untuk adik-adik, misalkan suatu saat Tuhan datang pada adik-adik dan bertanya, adik-adikku, apa yang kamu minta dariku? Nah ini Tuhan bertanya begitu. Kira-kira apa jawaban adik-adik semua? Mungkin terpikir ya, wah saya ingin mainan baru, wah saya ingin gadget baru, wah saya ingin punya kendaraan atau sepeda, atau juga sepeda motor, atau saya ingin punya kesempatan bisa bermain lagi keluar. Dari itu baik, semuanya baik, permintaan itu baik. Akan tetapi hari ini kita belajar ya, hari ini kita belajar bagaimana kita juga bisa meminta kepada Tuhan sesuatu yang bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk orang banyak. Nah, pernahkah kepikir seperti itu? Nah, misalkan ada di suatu saat di rumah begitu ya, berada di rumah, melihat sebuah ruangan, misalkan ruang tamu berantakan sekali. Adik-adik merasa tidak nyaman, betul? Kok ini nggak enak ya dilihatnya? Ini berantakan, buku di bawah dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya kelihatan semuanya serba kacau. Lalu terpikir oleh adik-adik semua, aduh, ini sebaiknya saya rapikan. Nah, pada saat adik-adik berpikir begitu, berpikir demikian, berpikir untuk merapikannya, adik-adik sudah mempunyai sesuatu yang bekal yang luar biasa untuk bisa memikirkan orang lain. Coba bayangkan ketika adik-adik kemudian merapikan ruangan itu, membersihkan semuanya, mengembalikan barang-barang pada tempatnya. Lalu kemudian papamu atau mama atau ayah ibu melihat ruangan itu dan kaget. Wah, ini rapi sekali, kok enak sekali, nyaman sekali, siapa yang merapikan ini? Lalu adik-adik bilang, saya ma atau saya bu. Wah, pasti orang tua kalian senang. Nah, menyenangkan orang lain oleh perbuatan kita, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipunya pikiran yang baik untuk bisa membuat orang lain menjadi senang, orang lain menjadi nyaman, orang lain ditolong. Nah, ini permintaan-permintaan ini kepada Tuhan. Pernahkah kita minta kepada Tuhan sesuatu yang baik untuk bisa menolong orang lain atau untuk bisa membantu orang lain? Nah, ini yang harus kita renungkan dan ini yang menjadi renungan kita pada pagi ini, pada hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan dalam Alkitab menceritakan bagaimana seorang raja bernama Raja Daud. Dia sangat setia kepada Tuhan. Dia berbuat baik, memimpin umatnya, memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Raja Daud ini mempunyai anak namanya Salomo. Dan ketika Raja Daud semakin tua, maka Salomo yang terus bertumbuh menjadi dewasa, tiba pada saatnya Salomo menggantikan ayahnya menjadi raja. Nah, ketika Raja Salomo ini ditanya oleh Tuhan, mintalah apa yang kamu inginkan daripadaku. Begitu kata Tuhan kepada Raja Salomo. Nah, adik-adik, kita akan melihat bagaimana Raja Salomo meminta apa yang diminta kepada Tuhan oleh Raja Salomo. Kita akan baca 1 Raja-Raja 3, kitab 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang ke-7. Begini, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu yang diminta oleh Raja Salomo.
Raja Salomo memikirkan bagaimana Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebaikan, pikiran yang baik kepada Raja Salomo untuk bisa memimpin umatnya yang banyak dengan keadilan, dengan kearifan. Itu yang diminta Raja Salomo. Luar biasa, bukan? Nah, kita pada saat ini, pada hari ini, mungkin terpikir ada teman kita yang kurang beruntung, ada teman kita yang mungkin menderita atau yang sedang mengalami kesulitan. Mari kita coba renungkan, apakah kita terfikirkan teman kita itu? Lalu ketika sudah terfikirkan, apakah kita ingin juga mendoakannya kepada Tuhan? Nah, pada saat adik-adik mulai terfikirkan, pada saat adik-adik mulai membayangkan temannya yang sedang kesulitan, disitulah ada hikmat, disitulah yang disebut hikmat. Jangan buang itu. Kalau tadi ya, misalkan cerita tentang ruang yang berantakan tadi ya, misalkan adik-adik datang kemudian melihat ruangan itu berantakan, lalu terpikir, aduh ini kok tidak enak sekali, ruangan ini berantakan, tidak nyaman dan seterusnya. Mungkin saya baiknya membereskannya. Tapi sudahlah, biarlah mama yang melakukan itu, atau biarlah si kakak, biarlah si adik yang melakukan itu. Itu sama dengan berarti kalian membuang pikiran baik itu. Jangan dibuang pikiran baik itu. Kerjakan, maka kalian akan melihat hasilnya. Sesuatu yang kalian buat untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain. Nah, tentu saja di sekitar kita masih banyak orang yang kesulitan, masih banyak orang yang menderita, bahkan juga menderita sakit penyakit. Yuk kita mulai merenungkan supaya kita terus mempunyai pikiran-pikiran yang baik, mengingat saudara-saudara kita, mengingat orang lain, mengingat teman kita, kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Tuhan untuk mereka. Maka itu pada hari ini kita belajar bagaimana kita bisa belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo tidak meminta sesuatu untuk dirinya. Ketika Tuhan bertanya, apa yang akan kamu minta daripadaku? Raja Salomo tidak minta, beri saya harta, beri saya kekuatan, beri saya apa lagi? Mungkin fasilitas-fasilitas sebagai raja. Tidak, Raja Salomo tidak meminta itu. Raja Salomo meminta, berikanlah aku pikiran yang baik untuk bisa menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Adik-adik juga perlu begitu. Kita perlu memperkaya pikiran kita untuk mampu menimbang mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan terus melengkapi kalian. Tuhan akan memberikan harta yang tidak pernah habis, yaitu pikiran baik, yaitu hikmat. Hikmat itu ada di dalam diri kita, tapi kita juga harus minta kepada Tuhan agar Tuhan tambahkan terus hikmat kepada kita. Percayalah bahwa apapun yang kalian alami, apapun yang kalian derita, apapun yang kalian menjadi masalah, minta pertolongan pada Tuhan. Dan jangan lupa, tidak cuma kita yang punya masalah, tidak cuma kita yang punya penderitaan, tidak cuma kita yang punya keinginan. Mari kita belajar untuk juga punya pikiran baik, teringat orang-orang lain, berpikir untuk orang banyak, berpikir untuk orang lain. Itulah hikmat yang dari Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita untuk bisa berarti untuk orang lain. Hidup kita bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka sekarang seperti kita belajar dari Salomo, kita rendah hati di dalam Tuhan, di dalam doa kita. Dalam doa-doa kita meneladani Raja Salomo, kita meniru atau kita ingin belajar dari Raja Salomo yang meminta pikiran baik untuk bisa menimbang hal yang baik dan yang jahat, hal yang benar dan tidak baik. Terus minta kepada Tuhan. Kemudian berpikirlah untuk selalu memikirkan orang lain. Jangan dibiarkan hanya mengingat atau memikirkan diri kita sendiri. Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Nah, adik, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat
Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah berikan pikiran-pikiran baik kepada kami. Tuhan beri kami hikmat terus menerus kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa menangkap ajaran-ajaran yang baik yang Tuhan berikan. Terlebih lagi melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami sebagai anak-anak-Mu memang ada keterbatasan. Ada rasa malas, ada rasa enggan, ada rasa tidak harus melakukan ini atau melakukan itu. Tapi hari ini kami belajar untuk kami terus menghidupkan atau melaksanakan apapun yang kami miliki di dalam kehidupan kami, perbuatan-perbuatan yang bisa menyenangkan orang lain, yang bisa memberkati orang lain, yang bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain, dan terlebih lagi memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami itu ya Tuhan, beri kami kemampuan. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk bangsa kami juga ya Tuhan, di dalam masa-masa yang agak sulit ini ya Tuhan sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan menolong para pemimpin bangsa ini, mulai dari tingkat atas sampai yang terbawah. Semuanya boleh bekerja sama untuk memimpin bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa milik Tuhan. Kami juga teringat teman-teman kami yang mungkin karena sakit penyakit terpaksa harus berada di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Tuhan tetap memberkati mereka. Kami teringat juga orang tua kami yang berjerih lelah untuk terus mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Kami berdoa untuk mereka juga ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, sukacita di dalam bekerja. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga menyerahkan diri kami sendiri. Biarlah Tuhan ajarkan dan tambahkan kepada kami hikmat melakukan hal yang terbaik untuk menolong sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kini saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kasih dari Tuhan melalui putranya Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberi persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kita sudah dipelihara tiap harinya. Persembahan kalian bisa kalian titip ke mama atau papa yang nanti akan dikirimkan ke gereja melalui transfer atau langsung di gereja. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jika persembahan sudah adik-adik berikan, sekarang mari yuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu yang berjudul Salomo. Salomo punya hikmat, atau budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud.
setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat boneka tokoh Raja Salomo yang nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bahan-bahan yang adik-adik perlukan adalah kertas origami atau kertas berwarna yang jika bisa ada 3 warna berbeda ya. Lalu adik-adik perlu sendok plastik, spidol, lalu gunting, dan yang terakhir double tape, atau kalau tak punya bisa menggunakan lem. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat. Pertama, kita akan ambil kertas untuk badan dari Raja Salomo. Lalu kita lipat di bagian tengahnya, lalu kita lipat lagi di bagian tengahnya. Kemudian kita akan gunting, lalu kita akan cocokkan dengan sendoknya. Sehabis itu, adik-adik bisa potong bagian lengannya untuk membentuk jubah seperti ini. Dan sudah jadi. Sekarang kita akan membuat mahkota untuk Raja Salomo. Untuk membuat mahkotanya, kita hanya memerlukan sedikit kertas. Dan adik-adik, untuk bagian memotong, adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama ya. Dan jika kertas sudah sesuai dengan ukuran sendok, nanti kertasnya akan potong seperti ini supaya berbentuk seperti mahkota, yang nantinya bisa kita tempel dengan double tip atau dengan lem. Lalu, kita akan memasangkan ikat pinggang pada boneka. Ikat pinggang juga hanya menggunakan sedikit kertas. Kita bisa ukur kertasnya dan nanti kita bisa tempel dengan lem atau double tape. Oh ya adik-adik, bagian jubahnya juga jangan lupa untuk direkatkan bagian depan dan belakangnya.
Setelah sudah direkatkan, kita akan membuat wajahnya, mulai dari mata, lalu alisnya, hidung, dan mulutnya. Dan kita juga bisa menambahkan janggut dan kumis. Nah, boneka Raja Salomo sudah jadi. Kalian juga bisa menambahkan hiasan pada bonekanya ya. Seperti itu. Dan seperti inilah hasilnya adik-adik. Selamat mencoba. Adik-adik, tak terasa kebaktian hari ini akan selesai. Maka dari itu, adik-adik jangan lupa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita dengar bersama hari ini. Jadi adik-adik banyaklah berdoa, membaca Alkitab, dan senantiasa mengucap syukur. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!